Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah MPH Metodologi Penelitian Hukum akan membahas tentang analisis data. Kami kelompok 7 beranggotakan 5 anak, 1 Ahmad Guswanto, 2 Abdullah Sajid, ketiga Muhammad Farid, 4 Novi Kiana, 5 Sepsi Arfiana. Langsung ke pembahasan. Pengertian analisis data adalah sebuah proses untuk mengelompokkan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan. Tujuan dari analisis data. Tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan dari analisis data didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau sebuah dugaan. Kemudian macam-macam analisis data. Yang pertama ada analisis data kuantitatif, yaitu proses mengumpulkan dan mengevaluasi data terukur dan dapat diverifikasi seperti pendapat, pangsa pasar, dan upah untuk memahami perilaku dan kinerja bisnis. Teknik analisis data kuantitatif ada 2. Untuk yang pertama yaitu statistik deskriptif. Teknik analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Teknik analisis ini bisa diterapkan untuk penelitian yang sifatnya sekedar eksplorasi. Contohnya, penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga sembako, kemudian untuk mengetahui sikap guru honorer terhadap pengangkatan PPK dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada statistik inferensial. Teknik analisis data secara statistik inferensial lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Metode ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu untuk penelitian korelasional dan komparasi. Misalnya, penelitian tentang mengetahui hubungan jumlah marketing ayam dengan total penjualan ayam broiler, sedangkan analisis komparasi lebih kepada membandingkan kondisi 2 kelompok atau lebih. Misalnya seperti perbedaan prestasi siswa yang mengikuti tes tambahan, kemudian dengan sekolah bimbel yang hanya les tambahan di sekolah. Yang kedua ada analisis data kualitatif. Metode analisis ini adalah metode yang digunakan untuk memproses atau mengolah data, bukan angka, yang kemudian disebut sebagai data kualitatif. Data kualitatif bisa diolah dengan berbagai teknik lagi, dan teknik inilah yang menciptakan macam-macam analisis data kualitatif. Macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama ada teknik analisis data model Mills dan Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu 1. Reduksi data. Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Yang kedua ada penyajian data. Pada tahap ini penelitian bisa menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing, sehingga data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pula bisa ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi informasi yang bisa disajikan dalam laporan penelitian dan ditempatkan di bagian penutup. Yang kedua ada analisis data model Spratley. Teknik ini ada 4 tahapan, yaitu 1. Analisis domain, yaitu proses untuk mendapatkan gambaran umum.
dari objek yang diteliti atau dari sebuah isu sesuai yang diangkat menjadi tema penelitian. Yang kedua ada analisis taksonomi. Pada tahap analisis ini, semua domain dari data yang sudah didapatkan kemudian akan dikaji atau dibedah untuk bisa diketahui struktur internalnya seperti apa, sehingga peneliti bisa mengetahui unsur apa saja yang membangun domain-domain data penelitian tersebut. Yang ketiga ada analisis komponensial. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui ciri spesifik dari semua unsur yang menyusun domain data penelitian. Ciri khusus ini kemudian akan memberi informasi mengenai perbedaan antara satu domain data dengan domain lainnya. Yang keempat ada analisis tema kultural. Pada tahap ini, semua domain data yang sudah diketahui ciri spesifiknya kemudian dicari hubungannya dengan domain lain. Hubungan antar domain data ini kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang berhasil didapatkan kemudian dirumuskan menjadi sebuah kalimat atau judul. Judul ini bisa digunakan peneliti yang bersangkutan sebagai judul penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data kualitatif. 1. Studi dokumen. Yang pertama, teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah studi dokumen. Sesuai namanya, teknik ini dilakukan dengan mengkaji sejumlah dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa dalam bentuk arsip, foto, arsip surat, jurnal, buku harian, notulen rapat, dan lain sebagainya. Yang kedua, semua catatan yang berhubungan dengan topik penelitian pada dasarnya bisa dijadikan media untuk mendapatkan data, sehingga penelitian perlu diteliti untuk mengetahui dokumen apa saja yang bisa dipakai untuk mendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, wawancara. Pertama, jika ada dokumen apapun yang bisa dijadikan sumber data, maka penelitian kualitatif bisa menggunakan teknik wawancara sebagai alternatif atau teknik utama. Wawancara sendiri merupakan proses pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih pun bukan narasumber sembarangan, melainkan yang paham atau berhubungan langsung dengan objek penelitian. Misalnya, melakukan penelitian tentang gizi buruk pada anak-anak di daerah A, maka wawancara bisa dilakukan kepada para aparat desa maupun masyarakat setempat. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu diskusi. Adanya macam-macam analisis data kualitatif membantu proses penarikan kesimpulan atas kumpulan data kualitatif yang didapatkan. Data kualitatif memang beragam karena bisa diperoleh juga dengan teknik diskusi. Istilah lain untuk teknik ini adalah FBT. Dalam teknik ini, penelitian akan melakukan kegiatan diskusi bersama-sama dengan sejumlah narasumber, sehingga mendapatkan data yang sama antara satu narasumber dengan narasumber lain. Teknik ini membantu mendapatkan data lebih jelas dan memuaskan. Yang keempat, observasi. Teknik berikutnya adalah observasi atau pengamatan, yakni teknik mendapatkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan ini bisa mendatangi suatu lokasi secara langsung dan mengamati kondisi sekitarnya, kemudian disusun menjadi data-data hasil pengamatan. Hasil pengamatan biasanya dikombinasikan dengan teknik memperoleh data kualitatif lainnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat, sehingga bisa diketahui berbagai penyebab dan faktor yang mempengaruhi hasil pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Setelah mengetahui pengertian macam-macam analisis data kualitatif dan bagaimana proses mendapatkan data kualitatif tersebut, maka kedepannya akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan penelitian kualitatif, sehingga bisa mendapatkan banyak temuan ilmu pengetahuan baru dan solusi-solusi baru.
Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok 7 sampaikan dan jelaskan mengenai tentang analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.